Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Sobat Sonator, semoga dalam kondisi sehat dimanapun kalian berada. Bersama saya, John, sebagai host podcast hari ini. Podcast The Voice DPD RI kali ini membawakan tema spesial yaitu Hari Lahirnya Pancasila, di mana juga narasumber kita juga spesial, yakni Wakil Ketua DPD RI, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono, di mana beliau juga sebagai senator dari asal Provinsi Maluku. Selamat siang, Pak. Selamat siang, John. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Kalau kita bicara tentang Hari Pancasila, tidak terlepas dari bagaimana memaknai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih sikap kita untuk memaknai tersebut? Ya, jadi begini. Dalam catatan sejarah, kita mengenal Pancasila setelah diutarakan oleh Founding Fathers kita. Ada beberapa versi. Ya. Versi pertama pada sidang BPUPKI, Bung Karno menyampaikan. Dan tanggal 1 Juni ini dengan susunan yang agak berbeda memang dengan yang kita kenal sekarang. Ya. Yang kedua, juga pada tanggal 22 Juni 1945, pada saat PPKI juga di situ juga muncul dengan urutan yang berbeda. Ya. Dan yang terakhir, walaupun ada di Undang-Undang Dasar RIS dan sementara, tapi yang Undang-Undang Dasar 1945 kita mengenal yang seperti sekarang. Ya, 18 Agustus 1945 disahkan barengan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena itu tercantum dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, tetapi kalau saya membaca dari buku yang ditulis oleh Yudi Latif, dan saya sepakat dengan itu bahwa sebenarnya tata nilai Pancasila ini terlahir mengiringi proses terbentuknya bangsa Nusantara ini. Jadi kita tahu ada beberapa poros, ada 3 poros besar dari utara, dari barat, dan dari timur, mengisi pulau-pulau atau rangkaian Nusantara ini. Nah, bangsa Nusantara ini mengalami proses setelah terbentuk, dia dari kecil menjadi besar. Ada masa kejayaan di masa lalu, sebelum Indonesia, kita kenal Sriwijaya misalnya. Itu bisa menyatukan Nusantara dan sekitarnya hampir 800 tahun. Cukup lama, Pak. Ya. Kemudian dia pecah lagi, kemudian menyatu lagi. Ada satu yang namanya Majapahit. Hampir 300 tahun. Jadi mencakup Indonesia wilayah sekarang ini sampai dengan ASEAN, bahkan ada di Afrika. Nah, masa kejayaan ini juga menjadi catatan tumbuhnya nilai-nilai itu. Nah, kemudian datang bangsa Barat. Lebih dari 300 tahun menguasai Nusantara ini, dan masa-masa itu masa yang keterpurukan. Bangsa Nusantara dijajah, sementara bangsa-bangsa lain di dunia, misalnya Jepang, kemudian di Eropa juga ada muncul reformasi, restorasi yang luar biasa. Misalnya di Barat dengan revolusi industri, kalau di Jepang restorasi Meiji. Nah, sementara bangsa Nusantara kita dalam keadaan terpuruk. Perlawanan dilakukan oleh para pahlawan di tingkat daerah, ya sifatnya hanya kedaerahan. Dan itu pun mengangkat senjata. Nah, 1908 terjadi kesadaran bahwa kita berjuang harus sebagai sebuah bangsa secara nasional dan tidak hanya mengangkat senjata, juga harus dengan semua potensi termasuk politik. Inilah proses yang berjalan sampai akhirnya alhamdulillah terbentuk NKRI dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, dalam catatan Yudi Latif ini memang menarik. Ada masa nilai ini mulai tumbuh
persemaian, dan kemudian pengesahannya ya tahun 45 itu. Ya. Artinya para founding fathers kita ini menggali sesuatu yang memang sudah ada dalam tata nilai kehidupan bangsa Nusantara. Saya kira itu yang melahirkan 5 hal yang kita kenal Pancasila sekarang ini. Ya. Baik, terkait dengan Bapak sampaikan tadi, berarti cukup lama ya Pak proses untuk melahirkan Pancasila ini. Iya. Kemudian kalau melihat dari momentum hari lahirnya Pancasila ini sebagai pilar ideologis bangsa, terus karakter apa nih Pak yang harus kita laksanakan dan kita tanamkan dari kehadiran Pancasila ini? Kita di parlemen, khususnya di DPR, DPD, yang menyatu di MPR, mengenal 4 pilar. Ya. Nah, tapi sebenarnya ada pandangan lain, dan ini juga akhirnya disepakati. Yang satu memang sebagai dasar, landasan itu Pancasila, yang lainnya pilar. Tetapi karena administrasinya menyesuaikan dengan tahap MPR, Ya. jadinya 4 pilar. Jadi Lemhanas maupun terus terang dari Terah Soekarno, dari Bung Karno, lebih memilih 4 kesepakatan nasional, ya, konsensus nasional. Ya. Nah, itu yang dipakai. Yang benar ada di situ. Dan Pancasila menjadi dasar, yang lainnya merupakan pilar. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai dasar tata nilai, landasan falsafah hidup bangsa Indonesia, saya kira ini merupakan jati diri. Jati diri bangsa, karakter, katakan begitu. Ya. Dia harus mengiringi berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlihat dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara, di mana dasar konstitusi kita kan ada pembukaan atau preambul, di situ ada dasar. Ya. Nah, di samping ada kepentingan nasional, tujuan nasional ada di situ. Pasal-pasal itu hanya implementasi daripada Pancasila. Nah, itu yang Bung Karno mengatakan, sebuah bangsa apabila keluar dari jati diri bangsanya, maka bangsa itu akan hancur. Ramalan Bung Karno ini terbaca. Terlihat di era belakangan ini ada negara yang hancur. Kita tahu negara ini kan berproses dalam 3 dimensi. Dia tumbuh, dia beradaptasi dengan ruang dan waktu, sejarah ya. Kemudian yang ketiga adalah dia harus survive. Nah, ada bangsa yang dia tumbuh, kemudian dia survive dan beradaptasi, tidak sanggup. Artinya dia hancur. Nah, dalam dekade belakangan ini kita lihat misalnya Uni Soviet. Sebesar itu Uni Soviet bukan karena datang tentara dari barat menyerang dia, tidak. Tapi karena tata nilai jati dirinya hancur. Jadi dia melakukan reformasi karena kejatuhan komunis setelah 70 tahun berkuasa. Dia keluar dari tata nilai sehingga dia hancur sebagai negara Uni Soviet. Sekarang ini Uni Soviet menjadi belasan negara. Pecah. Tinggal satu yang agak besar, yaitu Rusia. Nah, yang lainnya kan Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan seterusnya. Ya. Dan ini gambaran. Yugoslavia juga begitu, pecah. Kemudian Cekoslovakia juga pecah. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita. Jadi, saya ambil contoh misalnya Rusia. Putin ditanya, dia diangkat menjadi Man of the Year 2008. Gimana Anda bisa menyelamatkan Rusia? Dia bilang perestroika dan glasnost yang dilakukan oleh Rusia setelah kejatuhan komunis itu diperlukan, yaitu demokratisasi dan liberalisasi ekonomi. Tidak salah. Tetapi pada waktu reformasi, kebablasan. Ibaratnya orang sakit minum obat, overdosis. Jadi ditanya sama wartawan, dia bilang, majalah Times tanya Putin, dia bilang ada 3 hal yang harus saya lakukan. Reformasi kebablasan ini, bangsa Rusia ini pecah-pecah. Oleh karena itu saya melakukan rekonsiliasi nasional, membangun soliditas persatuan.
Itu yang dilakukan, itu pertama. Yang kedua, dia bilang kita sudah menyimpang jauh dari kearifan lokal atau jati diri bangsa. Bangsa Rusia bukan bangsa, sama-sama bangsa Eropa. Dengan Inggris, dengan Jerman, dengan Belanda, dengan Amerika. Tapi kita bukan, kita beda. Kita punya kearifan lokal sendiri. Punya jati diri sendiri dan tidak sama. Jadi jangan kita ikut-ikutan yang sana. Demokrasi boleh, tapi kan kita jangan ikut yang sana. Kebablasan, nah itu. Kalau kita tentu ya Pancasila itu kan. Nah, yang ketiga, nah ini penting. Bangsa Rusia adalah bangsa religius, punya agama tadinya. Datang komunis menjadi ateis. Oleh karena itu kembalikan bangsa Rusia untuk. Jadi pertama persatuan kesatuan, yang kedua adalah jati diri harus, yang ketiga agama. Itulah yang menyelamatkan Rusia sekarang ini. Nah ini catatan menarik yang perlu kita belajar. Indonesia 20 berapa tahun ini? Reformasi 98. 24 tahun. 24 tahun. Apakah sudah mencapai hasil itu? Kita hati-hati. Ya. Hati-hati, banyak negara juga termasuk Uni Soviet gagal dalam reformasi. Jadi karena kalau sampai gagal, ya ini kita mundur ke belakang jauh. Nah, oleh karena itu semua yang kita lakukan, perubahan apapun jangan sampai merubah tata nilai dasar. Khususnya Pancasila. Ya, betul. Nah, kalau sampai ini dirubah persoalan. Itu. Ya. Baik, Pak. Melihat dari yang Bapak sampaikan tadi itu kan ada ya contohnya Rusia yang terpecah-pecah itu. Nah, kita ada namanya program bela negara yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Apakah bela negara itu termasuk rangkaian momentum untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu, Pak? Tentu. Jadi khususnya untuk bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Di sana dituangkan apa hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kondisi apapun, damai maupun dalam kondisi darurat. Sementara pasal-pasal yang ada di konstitusi kita ini kan merujuk kepada pembukaan atau preambul. Nah, sehingga pasal-pasalnya dalam itu boleh disesuaikan, bahkan dirubah, ya, diganti. Ya. Kita sudah melakukan amandemen sampai 4 kali. Nah, walaupun nanti belakangan ini akan ada wacana ke sana, tapi tidak mungkin kita akan merubah preambul. Pasal-pasalnya boleh disesuaikan. Nah, kembali ke tadi, bela negara itu adalah implementasi dari Pancasila itu sendiri. Karena pasal-pasal itu tentu akan merujuk pada Pancasila sebagai dasar falsafah. Karena Undang-Undang Dasar itulah bagaimana negara diatur. Konstitusi ini mengatur negara. Kalau undang-undang itu negara mengatur, ya. Jadi kita harus memiliki catatan tersendiri, ya. Undang-undang dasar itu negara diatur dalam konstitusi atau undang dasar. Sementara undang-undang itu negara mengatur. Jadi harus dibedakan ini, ya. Jadi kita kadang-kadang terbalik-balik. Ya, jadi jangan sampai negara diatur ini semaunya kita melakukan perubahan misalnya. Nanti akan menyimpang jauh, nah itu menjadi persoalan. Jadi 24 tahun ini kita harus hati-hati. Apa yang mau kita rubah? MPR sendiri sudah membuat rekomendasi, baik periode 2 periode yang lalu maupun periode sebelum sekarang ini ada 7 rekomendasi. Misalnya nomor 1 dari 7 rekomendasi itu perlu adanya pokok-pokok haluan negara. Nah ini sesuatu yang memang di era reformasi ini tidak ada. Sebelumnya era Bung Karno ada, era Orde Baru ada, GBHN. Sekarang yang tidak ada. Makanya reformasi hati-hati kita dalam. Sekarang kita kembali melihatnya. Oh, ini perlu ini. Menurut saya ya sebagai warga negara, sebagai anggota DPD, kami merasa perlu koridor dan sasaran jangka panjang ini untuk mengatur. Jangan sampai kepentingan negaranya hanya diurusi 5 atau 10 tahun saja. Rancangan ini harus berjalan terus. Siapapun nanti jadi presiden atau pemerintahnya ya tetap harus
mengikuti alur itu, jangan sampai berubah. Iya. Cina, Singapura itu 100 tahun punya. Oh, Iya. Jadi siapapun pemerintahannya ya, tetap mengikuti alur itu. Ya. ya. Terus ini Pak, yang paling mendasar itu sekarang ini kan menurut Pak Yudi Latif juga adanya pemahaman terhadap Pancasila ini luntur, ya kan? Kemudian untuk generasi muda ini apa Pak yang harus dilakukan agar pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini tetap ada gitu loh Pak? Dalam pandangan saya ya, setiap generasi ini memiliki tugas dan kewajiban sejarah, termasuk generasi muda. Ya. Jadi setiap generasi, katakan yang sekarang, mau yang muda atau yang lebih senior, kalau dia sekarang dikasih peran, tugas pertama dia adalah menerima tongkat estafet dari yang sebelumnya. Itu yang namanya tugas sejarah. Ya. Kemudian dia melanjutkan ya hal-hal yang mendasar, hal-hal yang dianggap relevan untuk terus dipertahankan. Ya, khususnya yang 4 tadi itu ya, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, ini sudah menjadi paket Ya. yang tidak boleh jadi yang lainnya ya tentu akan ada penyesuaian. Tetapi kembali ke tadi, tugas sejarah itu setelah menerima, melanjutkan, kemudian membuat, jadi berbuat yang lebih baik. Ya. Lebih baik dari sebelumnya, sehingga dari setiap generasi ada peningkatan. Nah, khususnya untuk Pancasila, ini sesuatu yang sejak dini sebaiknya sudah mulai ditanamkan pada generasi muda. Ya. Dalam tataran misalnya sebelum sekolah, prasekolah, sebelum sekolah, TK pun rasanya ada di PAUD, dan itu sudah harus mengiringi proses tadi itu. Naik SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA dan perguruan tinggi. Masing-masing punya tataran ya. Dan ya pokoknya begini, kita ini harus seperti yang tadi saya bilang, jati diri, karakter diri kita itu menunjukkan keindonesiaan itu sendiri. Ya. Oh ya, kita ini orang Indonesia. Saya baru pulang dari Bahrain. Kepada diaspora dan kemudian kepada warga negara Indonesia yang bekerja, saya bilang, Anda agen-agen dan duta-duta Indonesia. Diaspora, Anda boleh jadi warga negara orang lain, tapi Anda orang Indonesia. Ya. Kemudian, apalagi yang warga negara, Anda bekerja sesuai dengan profesi Anda. Tetapi tunjukkan bahwa Anda itu orang Indonesia. Yang warga negara Indonesia, tunjukkan Anda itu tetap warga negara Indonesia. Ya. Kerja apa semua, tetapi dengan kalau fisik sudah jelas orang Indonesia, Ya. tetapi dengan mengeterapkan nilai-nilai tadi itu orang menjadi oh ini orang Indonesia, ya, karena ada karakter yang terlihat. Nah apalagi yang ada di kita ini, memang Pancasila sebagai sebuah landasan negara yang namanya NKRI ini kan baru berusia 77 tahun. Ya. Tentu mengalami proses terpaan nilai-nilai, tantangan, kendala, gangguan, dan itu kita wajib untuk karena itu menjadi tercantum dalam preambul Undang-Undang 45 kita, konstitusi kita. Ya rujukannya kan ke sana. Ya. Kalau kita rujukan ke yang nilai-nilai lain ya kita bukan orang Indonesia, bukan warga negara Indonesia namanya. Ya. Nah, baik Pak. Menarik juga apa yang Bapak sampaikan itu. Apakah perlu juga Pak pendidikan khusus tentang Pancasila ini seperti Orde Baru dulu? Saya juga sempat mengalami waktu kuliah juga, namanya P4, penataran P4. Apakah perlu juga kita bikin program seperti itu Pak, untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila yang saat ini yang mungkin karena adanya globalisasi terhadap ini terjadi perubahan-perubahan. Nah, apakah perlu pendidikan itu, Pak? Ada dua versi sebenarnya. Ya. Secara formal, idealnya dia ada di dalam kurikulum. Bagaimanapun juga sebuah tata nilai, jati diri bangsa, falsafah yang digunakan sebagai way of life, bahkan dalam konstitusi kita. Idealnya ada dalam
kurikulum. Oh, Seperti apa di tingkat tadi itu TK, ya, SD sampai dengan perguruan tinggi. Tetapi dalam implementasi ini penting. Sama lah kita, maaf, ya, bukan saya sejajarkan dengan agama, tidak. ya, Agama dalam versi lain ya, kita bicara pribadi terhadap Tuhan. ya, Keyakinan itu agak berbeda. Nah, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Karena kita bicara tentang Pancasila, itu merangkum perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi Indonesia ini didirikan sebagai sebuah bangsa, negara. Negara bangsa ini di atas beragam perbedaan. ya, Pancasila ini mempertautkan itu semua. Ya, mau bicara agama aja, apa saja tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. ya, Ya, atau sebaliknya. Nah, yang saya katakan tadi itu ada seorang profesor, Karl Weber. Dia pengamat demokrasi Indonesia khususnya. ya, Ya. Saya ingat waktu dia memberikan kuliah di Singapura tahun berapa itu, dia mengatakan luar biasa Pancasila. Pancasila ini cuman idealnya jangan dijadikan doktrin mati. ya, Jangan diindoktrinisasi. ya, Nah, tetapi agar dia hidup, Pancasila dijadikan teman untuk berdialog dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi implementasi justru terasa lebih hidup. lebih fleksibel Ya, gitu. lebih fleksibel. Jadi Ya. dia dijadikan teman diskusi Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ingat itu ya. ya, Urusan iman kan ada lain. Ya. Masing-masing punya keyakinan. Ada satu lagi yang menarik. Seorang profesor, namanya juga Profesor Stephanie Newton. Seorang profesor dari California University. Dalam bahasa Indonesianya seperti begini. Aneh bin ajaib. Indonesia ini potensial untuk hancur secara geografi, geopolitik, suku bangsa, bahasa, agama, rawan sekali untuk dia pecah, disintegrasi. Tapi kenapa dia masih tetap? Ya karena tadi itu. ya, Karakter bangsa ini mempersatukan, mempertautkan kita menjadi satu. Kita menjadi sebuah bangsa, kita bermacam-macam menjadi satu. Kita satu tapi terdiri dari macam-macam. ya, walaupun beda-beda gitu Pak. Betul. Ya. Jadi saya kira itu yang menjadi catatan kita. Berarti udah terbukti Pancasila ini bisa mempersatukan kita juga Pak ya. Nah, ya, buktinya. Ya. Baik Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak terkait dengan Pancasila ini supaya Sobat Senator bisa menyaksikan bersama itu Pak. Ya, sebuah negara, ya, termasuk negara bangsa Indonesia ini, dia dalam proses sejarah ini berada pada 3 dimensi. Ya. Dimensi pertama adalah bagaimana dimensi dia tumbuh. Ya, dia tumbuh, dia terlahir, dia dibentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dimensi bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan ruang dan waktu, dengan zaman, beradaptasi. Yang ketiga, dia harus survive, agar dia ada terus sepanjang masa. Nah, dalam catatan sejarah, banyak negara yang dia tumbuh. Tapi dia tidak sanggup untuk beradaptasi dan apalagi survive. Kemudian dia hilang. Banyak. Nah, Indonesia ini sudah lewat itu masa tumbuh. Tinggal bagaimana beradaptasi dan bagaimana survive. Nah, dengan dasar-dasar nilai Pancasila itu, kita harus mampu bertahan hidup sebagai sebuah negara bangsa ini. Ya, beradaptasi dan kemudian survive. Termasuk Pancasilanya itu sendiri harus kita pertahankan. Kalau tanpa itu nggak mungkin. Ya, bukan Indonesia lagi. Ya, kita berharap mari kita jaga terus setiap generasi yang tadi saya katakan memiliki tugas dan kewajiban sejarah. Agar kita rawat Pancasila, termasuk 3 hal lain, 3 pilar lain itu yang menjadi negara di mana kita tempat kita lahir, kita dibentuk, kita dibesarkan dan kita mengabdi di situ. Nah,
Jadi ini menjadi catatan kepada kita semua, Ya, dan jangan sampai setiap generasi ini mengabaikan tugas dan kewajiban sejarahnya. Dan apa namanya, usia 77 tahun ini bukan usia yang panjang, ya, masih muda, masih banyak tantangan, masih banyak gangguan, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi akibat penetrasi dari tata nilai ya, dari luar. Ya, jangan sampai kita wajahnya, fisiknya Indonesia, karena kita menganut tata nilai yang lain, ya, kelakuan kita sudah beda. ya. Nah, itu yang sehingga keindonesiaan itu tetap harus menjadi bagian yang harus kita rawat terus. Ya. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan kesempatannya meluangkan waktu pada podcast kali ini. Semoga perbincangan kita terkait dengan hari lahir Pancasila dapat memiliki manfaat bagi para penonton di seluruh Indonesia. Sobat Senator, jangan lupa like, komen, subscribe. Salam dari daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, salam kebajikan.